Ini kita belajar pelajaran bahasa Indonesia, tema 2 subtema 3, TB 4 tentang wujud benda, ya. Oke, sudah siap? Kita mulai ya. Nah, kali ini kita belajar tentang pengamatan benda. Nah, di sini Ibu ada gambar. Nah, anak-anak, apakah nama benda di gambar ini? Ayo, namanya apa? Ya, benar sekali ya. Jadi nama benda di atas adalah karet gelang ya. Nah, karet gelang itu mempunyai ciri-ciri benda. Nah, ciri-ciri benda yang pertama, karet gelang itu terbuat dari karet. Jelas ya, terbuat dari getah pohon karet. Yang kedua, bentuknya lingkaran. Yang ketiga, elastis. Elastis itu artinya mudah ditarik dan mudah kembali seperti semula. Kemudian yang keempat, mudah dibentuk. Kemudian yang kelima, dapat kembali ke bentuk semula saat dilepaskan dan dibentuk. Dan yang keenam, berwarna-warni. Dan yang ketujuh, benda padat. Oke anak-anak? Nah, sekarang kita lanjut di gambar pengamatan yang kedua. Nah, nih gambar pengamatan yang kedua. Di sini ada gambar apa anak-anak? Ya, benar sekali. Jadi ini adalah benda yang bernama kertas. Nah, kertas itu mempunyai ciri-ciri. Nah, ciri-ciri benda yang pertama adalah kertas itu berbentuk persegi panjang. Yang kedua, teksturnya halus. Yang ketiga, mudah dibentuk. Ya, bisa dilipat ya. Yang keempat, tidak tahan air. Nah, dia dapat merekap air tapi dia tidak tahan air, artinya dia mudah sobek. Yang kelima, mudah terbakar. Yang keenam, ringan. Yang ketujuh, mudah sobek. Yang kedelapan, dia warna-warni, ada pink, ada putih, ada kuning, ada hijau, ada biru, jadi macam-macam warnanya ya. Dan yang kesembilan, dia termasuk benda padat. Oke? Ya, baik, kita ke gambar pengamatan yang ketiga. Nah, anak-anak, apa nama benda gambar tersebut? Ya, benar sekali. Benda tersebut bernama batu. Nah, batu sama-sama memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri bendanya yang pertama, batu itu bentuknya tidak beraturan ya. Jadi kalian bisa lihat bentuknya tidak sama. Setiap batu tidak sama bentuknya. Ada yang kecil, ada yang besar, ya ukurannya. Kemudian bentuknya juga tidak beraturan, tidak sama ya dengan batu yang lain. Kemudian yang kedua, dia keras. Nah, batu itu keras ya. Yang ketiga, dia termasuk benda padat. Oke. Nah, anak-anak, dari pengamatan tadi yang sudah kita lakukan, kita mempunyai kesimpulan. Nah, yang pertama kesimpulannya adalah tadi kita sudah membahas gambar karet gelang ya kan. Kemudian gambar yang kedua tentang kertas. Yang ketiga kita sudah membahas tentang batu ya kan, benda batu. Nah, dari kesimpulan tersebut dapat kita simpulkan ketiga benda tersebut masing-masing memiliki wujud benda padat dan ciri yang berbeda-beda. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Nah, oke. Sekarang kita belajar wujud benda ada 3. Nah, ini sebenarnya sudah Ibu jelaskan di materi sebelumnya, tapi Ibu ingin mengingatkan kembali ya, agar tidak lupa. Nah, di sini wujud benda itu ada 3 macam, yaitu pertama benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Kalau benda padat itu contohnya lemari, kursi, meja, kemudian pensil ya, kemudian tangga. Nah, itu contoh benda yang berwujud benda padat. Kemudian kalau benda cair itu bisa sirup, air yang ada di gelas itu benda cair. Kemudian air yang dalam botol itu juga benda cair. Kemudian minyak itu juga termasuk benda cair, dan air yang di dalam ember itu juga termasuk benda cair ya. Kemudian benda gas itu contohnya seperti balon udara. Kemudian balon ya, balon yang kita biasa anak kecil pegang itu kalau ulang tahun, nah itu juga termasuk benda gas. Kemudian gas LPG yang digunakan untuk memasak, itu juga benda gas. Kemudian asap ya, kalau kita misalkan membakar sesuatu, misalkan bakar sampah ya,
Nah, itu kan akan mengeluarkan asap. Nah, itu yang disebut dengan benda gas. Kemudian uap air. Nah, ketika kita memasak air itu kan mendidih. Nah, nanti air mendidih itu akan berubah menjadi uap air. Nah, uap air itu juga termasuk benda gas. Oke ya. Baik anak-anak, di sini kita sekarang tentang tugasnya ya. Nah, tugas untuk bahasa Indonesia di sini kalian mengerjakan di kegiatan Ayo Berlatih di sini ya. Nah, Ayo Berlatih di sini kalian kerjakan cari benda-benda di sekitar anak-anak ya, boleh di rumah atau di mana saja yang dia termasuk benda padat, wujud benda cair, dan wujud benda gas. Jadi padat, wujud benda padat itu cari benda 5 yang berwujud benda padat, misalkan buku, pensil, penghapus ya, atau benda-benda lain yang kalian temukan di lingkungan sekitar. Kemudian kalau cair ini bendanya juga ya bisa kalian cari di lingkungan rumah kalian. Benda cair ya intinya misalkan air sirup, air minuman susu kayak gitu-gitu, atau mungkin teh, air teh, itu juga bisa kalian tuliskan di sini. Nah, itu termasuk dari benda cair. Harus 5 ya. Kemudian gas itu juga tadi sudah Ibu jelaskan ya. Pokoknya yang ada lingkungan anak-anak ya, lingkungan sekitar. Gasnya juga ada 5. Misalkan di rumah menggunakan gas LPG atau apalagi misalkan memasak air, itu juga termasuk benda gas, karena yang kalau memasak air itu kan uap airnya itu adalah yang disebut dengan benda gas. Oke anak-anak ya, jadi nanti contohnya ini masing-masing 5, benda padat 5, benda cair 5, benda gas 5, jadi totalnya 15 wujud benda ya. Jadi harus dibikin di buku tulis yang rapi menggunakan penggaris, kemudian silakan dikerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh menanyakan ke WA Ibu ya, WA pribadi ya. Nanti Ibu akan membalas satu persatu. Oke, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan, sudah belajar tentang materi pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.